kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, biar Tuhan kita dan diperlihatkan dalam seluruh hidup kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu membawa Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa.
Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan selama-lamanya, tiada yang seperti Engkau. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami, hadirat-Mu mengubahkan hidup kami, hadirat menyembuhkan hidup kami, bahkan memberikan kepada kami ketenangan, memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan sebentar setiap hamba akan mendengar kebenaran firman Tuhan, urapi setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, berjumpa secara pribadi, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan mereka dipulihkan dan diagungkan dan dinyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan renungan singkat buat kita tentang bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membacakan satu ayat Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat 10a. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema buat kita saat ini adalah mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa sih? Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan oleh seseorang untuk terus dekat intim dengan Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan berdasarkan hubungan kasih antara Tuhan dengan kita, antara Tuhan dengan seseorang, antara hubungan seseorang dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah terlahir sebagai orang Kristen dari sejak lahir. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan itu secara pribadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen yang sejati tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di saat dia jauh dari hadirat Tuhan, maka kekuatan rohaninya akan rapuh. Mungkin kekuatan fisik kita, mungkin kekuatan fisiknya kuat, tapi kekuatan rohaninya akan rapuh, tidak kuat. Maka di saat ada tantangan, di saat ada masalah, makanya kita lihat banyak orang Kristen yang jatuh dan pada akhirnya mereka tidak mampu. Padahal dalam secara fisik mereka kuat, tapi secara rohani karena mereka tidak kuat, maka di saat ada masalah, ada tantangan, ada problema yang mereka hadapi, mereka tidak mampu menghadapinya karena mereka tidak kuat di dalam nama Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang suka akan hadirat Tuhan. Siapakah itu? Di antara tokoh itu adalah ada Yakub dan Daud. Kita akan belajar dari Yakub dalam renungan kita saat ini. Dalam Kejadian 25 ayat 27 dikatakan di sini, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ternyata Yakub, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suka akan hadirat Tuhan. Dia suka tinggal di kemah. Satu-satunya kerinduan Yakub adalah bersekutu di dalam Tuhan, di dalam kemah itu. Maka dikatakan di dalam Bilangan, ada juga dikatakan dalam Bilangan 24 ayat 5 dikatakan, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Mengapa kemah Yakub itu dikatakan indah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Dia suka tinggal di kemah, dia suka tenang dalam mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuan kepada Tuhan, ia bisa merasakan hadirat Tuhan. Kemah itu menandakan adalah, artinya itu kemah itu adalah waktu khusus bersama dengan Tuhan. Daud suka mendirikan kemah, waktu khusus. Daud berarti Daud suka, Yakub ya, bukan Daud. Berarti Yakub suka mendirikan waktu khusus, memberikan waktu khususnya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita juga harus seperti Yakub ini, yang memberikan waktu khusus kita kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita khusus kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mengatakan, sudahlah, setiap hari ini sudah ibadah, setiap ini sudah ibadah, setiap hari Minggu sudah ibadah saya beberapa kali. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita itu memiliki waktu khusus kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu mau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mau kita memiliki waktu khusus seperti Yakub
dia memiliki kemah. Kemah itu menandakan waktu khususnya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak memiliki saat-saat khusus kepada Tuhan, maka dikhawatirkan kita akan seperti Esau. Kenapa Esau? Esau itu adalah ditolak di saat orang tuanya mau memberkati dia ditolak. Hak kesulungan, kalau kita pelajari dalam Alkitab, hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Kenapa kepada Yakub? Seperti yang kita katakan tadi, karena Yakub adalah orang yang suka tinggal di dalam kemah. Hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub, bukan kepada Esau. Esau ini adalah orang yang suka berburu. Suka berburu itu menunjukkan pada kesenangan daging. Kalau secara rohani, hal ini memberikan gambaran bagi kita bahwa berburu itu membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Konsekuensinya adalah tidak mengalami hadirat Tuhan. Nah, makanya dikatakan dalam Alkitab, hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub, bukan kepada Esau. Karena Esau dikatakan adalah orang yang suka di padang, orang yang suka berburu daging, hal kedagingan yang dia lakukan. Sementara Yakub adalah dia memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan akan kehidupannya. Nah, tokoh yang kedua yang kita perlu pelajari saat ini adalah Daud. Nah, seperti yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 84 ayat 10 itu 10a itu, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalimat tersebut dituliskan oleh Daud, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menuliskan Alkitab itu sebagai penjelasan bagaimana ia rindu akan hadirat Tuhan. Makanya dia sampai menulis lebih baik 1 hari, dan bahkan dinyanyikan di gereja saat ini, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Saya kena percaya kita sudah mengetahui, bahkan sudah bisa menyanyikan lagu itu ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bila kalimat tersebut diucapkan oleh orang yang biasa, mungkin kita biasa aja gitu, tapi ini dituliskan dan diucapkan oleh Daud, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kenal percaya kita semua sudah mengenal tokoh Daud ini ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin di waktu kita sekolah minggu kita sudah sering mendengarkan tentang Raja Daud. Daud ini memiliki tahta, memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bahkan dia raja, seorang raja, tapi dia masih mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud ini adalah, kalau saya baca di dalam Mazmur Daud ini adalah orang yang suka, orang yang sangat rindu, orang yang memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dia suka sekali mencari hadirat Tuhan. Maka dikatakan di saat dia mengalami masalah, maka dia kembali kuat. Di saat dia mengalami peperangan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Maka Goliat bisa dia kalahkan. Bahkan di saat dia sebagai gembala, dikatakan di dalam Mazmur Daud, seorang gembala di padang waktu itu, banyak yang mau menerkam domba-dombanya, dia bisa melawannya. Karena apa? Karena kekuatannya daripada Tuhan. Dia selalu mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa tidak goyah dalam menghadapi setiap masalah itu? Karena dia suka dekat dengan hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan di saat dia senang, dia menyanyi dengan kecapi. Di saat dia mulai goyah kekuatannya, dia selalu berharap kepada Tuhan. Bahkan ada di dalam Mazmur Daud, di saat dia mengalami suatu masalah yang besar, dia selalu duduk dekat dengan Tuhan. Bahkan di situ saya seperti seorang bungu di kakimu, dikatakan di situ. Apa maksudnya itu? Dia selalu dekat, dia selalu rindu, dia selalu melampiaskan segala apa yang di hatinya, apa yang dalam pikirannya kepada Tuhan. Maka dia mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai imbasnya dari ini adalah Daud memiliki kekuatan secara rohani. Dia bukan hanya memiliki kekuatan secara fisik Bapak Ibu, tapi dia memiliki kekuatan secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Yakub dan Daud yang sangat memelihara akan hadirat Tuhan, memelihara hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mereka memelihara hubungan intimnya dengan Tuhan. Maka kita belajar dari mereka, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita itu tidak mampu, tidak bisa berjalan dan tidak bisa jauh dari akan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita mengalami hadirat Tuhan itu? Ya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan waktu khusus kita kepada Tuhan.
kita bangun kembali kemah kita ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan, maka kita kuat, maka kita berkata, aku kuat karena ada Tuhan bersamaku. Di saat ada masalah, aku kuat karena Tuhan Yesus bersamaku. Di saat ada tantangan dan pergumulan yang sungguh besar dalam kehidupan kita berkata, aku kuat. Seperti Raja Daud, dia bisa mengalahkan setiap problema dalam setiap masalahnya. Karena apa? Karena dia kuat, karena ada bersama dengan Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan hadirat Tuhan. Yuk Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bangun kembali kemah kita bangun kembali persekutuan khusus kita kepada Tuhan Bapak Ibu, supaya kita kuat secara rohani. Bukan hanya secara fisik aja kita kuat, tapi kita kuat secara rohani untuk mengatasi setiap problema-problema yang kita hadapi saat-saat ini. Atau mungkin kita nggak ada, saya biasa aja, tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk berikan waktu khusus kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak mengalami masalah, walaupun hidup kita mungkin baik-baik saja, tetap berikan kepada Tuhan Yesus waktu khusus kita ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Buat renungan singkat kita pada saat ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat renungan singkat yang sudah bisa kami dengarkan, bahwa kami Tuhan selalu lebih lagi mendengarkan akan firman-Mu, selalu lebih lagi Tuhan akan mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan kuat. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi kami kuat secara rohani. Iman kami kuat, iman kami bertumbuh Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi setiap tantangan problema yang kami hadapi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang sudah mendengarkan renungan singkat ini, diberkati kekuatan mereka, diberkati rohani mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami bagi Tuhan. Haleluya, amin.